Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Hari ini kita akan bikin video yang gokil banget. Yang mana mobil ini mobil masih baru keluar dari dealer, tapi udah kita obrak-abrik. Apa mobilnya dan apa saja modifikasi yang udah dilakukan di mobil yang mewah ini? Kalian harus stay tune terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Mobil mewah yang akan kita modifikasi kali ini yaitu Toyota All New Alphard yang terbaru. Ini mobil kemarin baru keluar dari dealer, udah langsung kita obrak-abrik, udah langsung kita modifikasi. Nah, kemarin kita kedatangan satu paket body kit sama velg. Ini dikirim dari Jepang sana, yaitu produk bermerek Cool Racing. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, Cool Racing itu sudah ternama juga di kota Jepang sana. Suatu kebanggaan juga dan apresiasi buat kita. Yang kemarin ada yang hubungin gua di Instagram, DM, terus kita pindah ke WA dari pihak Cool Racingnya. Ya gua bangga banget karena dia ngelihat gua udah biasa modifikasi Alphard dan segala macam, dan mobil itu cukup viral di Jepang sana. Nah, jadi mereka tertarik untuk bekerja sama dengan kita, dengan menyupport kita, memberikan body kit ini dan velg ini, dan ini akan dipajang di acara event IMX nanti di tanggal 4 Oktober. Nah, jadi ini akan kita instalasi dan kita akan unboxing velg dan body kit dari Cool Racing ini. Stay tune guys. Nah, sekarang gue udah beres unboxing yang lumayan cukup banyak isinya, dan packagingnya bener-bener luar biasa banget. Dilapisi bubble wrap, mereka memang bener-bener profesional banget akan itu ya. Kalau masalah kualitas dan segala macam, orang Jepang memang luar biasa. Ini gue bakal kasih sedikit review ke teman-teman semua. Ini habis di bubble wrap juga ada lapisannya plastik lagi. Nah, ini bahannya tuh enteng banget. Dia tipis, tapi quality build-nya tuh bener-bener solid kayaknya ya. Ntar, coba gue buka dulu. Tuh, yang bisa lihat, desainnya juga menurut gue tuh keren banget ya. Oke, ini dia. Jadi ini splitter depan atau body kit tambahan untuk bumper Toyota All New Alphard yang tipe G. Yang tipe G ya, bukan yang Velfire, bukan yang apa. Jadi yang seperti kalian lihat, ini bahannya tuh terkesan tipis tapi benar-benar kokoh banget. Di luar, di dalamnya itu fiber, kayaknya fiber itu bahannya emang beda. Jadi di luarnya udah mengkilat, udah kayak plastik. Ini benar-benar presisi banget ya menurut gue. Ini bukan karena gue di support atau apa. Menurut gue emang oke banget kalau masalah kualitas. Orang Jepang memang benar-benar jaga. Nah, di sini juga ada stiker Cool Racing-nya, ini part number-nya, jadi ini barang asli. Nah, nanti kalian hati-hati, nanti pasti bakal aja ada tuh yang ngopi, yang malsuin segala macem. Oke, nanti kita bakal coba langsung pasang, kita fitting, apakah benar-benar bisa presisi di mobil. Tapi sekilas yang gue lihat sini benar-benar bisa presisi banget ya, karena dari quality bahannya ini oke, luar biasa menurut gua. Oke, nanti kita bakal pasang di mobil guys.
Dan inilah velg yang dikirimkan oleh Cool Racing kepada kita. Ini ring 20 dengan lebar 8 PCD 5120. Gue juga kaget awalnya ya. Ini informasi buat teman-teman yang belum tahu. All New Alphard PCD terbarunya itu 5120. Kalau yang biasa kan 5114, sekarang 5120. Nah, kalian bisa lihat ini desainnya memang keren banget ya. Five spoke kayak gini, ini timeless banget lah kalau untuk model five spoke kayak gini. Dan bahan yang digunakan itu juga kalau untuk Jepang ini benar-benar nggak main-main. Kalian lihat, dan guratan ini, bahan aluminiumnya itu memang benar-benar solid banget, benar-benar bagus banget. Ini asli Jepang ya, ini bukan TW-TW yang seperti yang kayak gimana. Lihat luar dalamnya, finishingnya halus banget, bahannya juga oke banget. Jadi gue bener-bener nggak sabaran nih gimana hasilnya ini udah kepasang di Toyota All New Alphard. Dengan kita juga bakal menggunakan body kit Cool Racing yang pertama kali untuk di Indonesia. Kalian bayangkan, ini bener-bener gimana ya, keren banget gitu. Jadi gue bener-bener nggak sabaran nih gimana untuk hasil dari kedepannya. Makanya kalian harus stay tune terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan untuk nanti pembelian kalian di body kit ini akan dikasih semacam stiker part number. Jadi ini menandakan kalau barang-barang kalian itu benar-benar ori. Kalau menurut gue zaman sekarang masih zaman pakai barang tiruan, itu sangat memalukan banget. Jadi nggak ada salahnya kita hargain juga karya orang yang keren ini. Kita beli barang original dan dapat stiker kayak gini. Gue juga dapat stiker seperti ini. Ini di sini ada serial numbernya, nomor sekian-sekian, ada Cool Racing, dan ada slogan mereka di sini. Pokoknya keren banget, solid banget. Ini bisa kalian tempel di mana aja yang kalian suka, di bagian kaca atau di bagian dalam pintu atau di mana aja. Stay tune guys. Setelah selesai proses unboxing itu, proses awal yang kita lakukan untuk Toyota Alphard ini seperti biasa, gue untuk proses modifikasi awalnya itu kita mulai dari kaki-kakinya dulu. Kita memasangkan air suspensi dari RBFT, ini tipe yang convertible, yang premiumnya, dan udah head sensor, dan ini nyaman banget. Mereka udah mempertimbangkan dari bobot dari berat mobil ini, segala macamnya, dan ini benar-benar PNP. Kita pasangkan air suspensi RBFT di Toyota All New Alphard ini guys. Setelah selesai proses pemasangan air suspensi itu, awalnya gue nggak pengen masang BBK ya, nanti dulu lah, kasihan mobil masih baru, udah terlalu ekstrim banget untuk diobrak-abrik. Tapi karena velg yang dikirim oleh Cool Racing ini tipenya five spoke, jadi otomatis di bagian lingkar velgnya itu bakalan kosong, dan menurut gue itu jelek banget. Akhirnya kita memutuskan untuk memasang BBK untuk Toyota Alphard ini. Di bagian depan ini kita pasangkan 6 pot dengan rotornya itu 380 mm, dan di bagian belakangnya kita pasangkan 6 pot juga tapi dengan rotornya lebih kecil dengan ukuran 350 mm dan double caliper. Double caliper fungsinya karena Toyota All New Alphard ini handbrake-nya itu udah elektrik. Kita pasangkan di Toyota All New Alphard ini guys. Dan setelah selesai fitting kaki-kaki, pemasangan air susu sudah beres, BBK juga udah beres, velgnya juga kita udah fitting, dan kita juga udah usahain kan untuk amblesnya kemarin. Tapi menurut gua kalau untuk All New Alphard ini sebenarnya
pakai ring 21. Ini ring 20, lebar 9 rata. Karena fender dari si Alphard ini agak gede, jadi kelihatannya masih agak kosong. Tapi nggak apa-apa, nextnya mungkin kita akan ganti, apakah dengan cool racing atau apa. Kemudian kita akan lanjut proses pengecatan untuk body kit ini. Sebelumnya kita udah fitting, dan body kit ini tuh bener-bener presisi banget. Kalau Jepang masalah kualitas memang luar biasa banget. Walaupun ini bahannya fiber, tapi ini tipis, enteng, dan dia kuat banget. Kita pasangkan di bagian bumper, kita fitting, itu lubang-lubang baut itu udah bener-bener pas banget. Dan mereka sudah menyiapkan semuanya, skrupnya ada, bautnya ada, dan posisi baut itu nggak ada yang ngerusak di bagian bumper bawah. Dan itu keleng-kelengannya udah di posisi yang dimana ada lubangnya, di situ dibikin mereka. Dan di bagian kumisnya ini juga kita pasangkan, kita fitting, karena kap mesinnya juga diganti. Dan kap mesin ini juga enteng banget dan bahannya fiber. Kemudian di bagian samping juga sama, belakang dan spoilernya. Kita melakukan proses pengecatan, dan kemarin gue cek, ini bener-bener kempling banget ya. Jadi ini nggak perlu dia harus didempul, harus yang kayak gimana, enggak. Jadi ini bener-bener tipis banget. Langsung kita lakukan proses pengecatan tanpa harus didempul, tanpa harus kayak gimana. Dan ini bener-bener presisi banget guys. Kita lanjut proses selanjutnya. Setelah selesai proses pengecatan, kita bakal pasang seperti gue bilang tadi. Ini pemasangannya gampang banget, nggak perlu harus di style-style yang gimana. Jarak-jarak nutnya juga pas, desainnya juga ini keren banget ya menurut gue ya. Dan ini Toyota All New Alphard pertama di Indonesia yang menggunakan body kit cool racing. Dan cool racing pun di Indonesia belum begitu banyak beredar. Tapi kalau mungkin ada, kalian bisa isi di kolom komentar. Tapi kalau untuk Toyota Alphard, gue berani klaim ini pertama kali di Indonesia. Dan kita insya Allah akan jual juga body kit ini. Kemarin kita juga udah ngobrol dengan mereka. Nanti kita akan bisa menjual ini di Indonesia. Gue lagi ngurus untuk shipping pengirimannya dari Jepang sana supaya kosnya nggak terlalu tinggi. Karena biaya pengiriman itu pasti gede banget. Dan ini bahannya memang bener-bener recommended. Bukan gara-gara gue dikasih disupport barang ini. Tahu sendiri lah kalau untuk masalah kualitas Jepang memang nggak main-main ya. Dan ini juga bisa jadi referensi modifikasi buat teman-teman semua. Jadi yang didapatkan dari body kit cool racing ini yaitu di bagian splitter bagian bawah, bagian sininya. Ini plug and play, dan ini kita cat warnanya two tone, ada hitam dan ada warna putih. Kemudian bagian sini untuk mengimbangi kap mesinnya, karena kap mesinnya juga diganti ya. Karena desainnya itu dibikin sama dia agak naik sini. Jadi menurut gua kalau dari desain depannya ini jadi cocok. Awalnya sebelum pasang gue sempat kaget sih, ini kap mesinnya kayaknya agak norak atau apa, tapi setelah dipasang ini cocok banget dengan desain mobilnya ini sendiri. Di bagian sini itu agak maju, kayak ada lebihan kayak gini, ibaratnya kayak kanopi. Jadi lo kalau panas bisa neduh di sini. Kemudian di bagian samping juga kita dapat splitternya, dan itu seperti gue bilang tadi, lubang baut udah pas semua dan ini presisi semua, kiri kanan. Kemudian di bagian belakang juga dapat body kitnya di bagian bawahnya. Nah di bagian spoilernya ini kita juga dapat tambahan. Jadi spoiler aslinya masih tetap dipasang, ini cuman cukup ditempel aja. Jadi benar-benar nggak ada ngerusak, plug and play, tinggal pasang. Kalau bosen tinggal buka dan nggak akan ada bekasnya. Untuk menunjang penampilannya lebih keren, kalau gue pribadi ya, habis modifikasi mobil itu, gue lebih suka kaca film ini transparan. Akhirnya gue putusin untuk ngebuka kaca filmnya. Walaupun kaca film yang dikasih ini lumayan oke ya. Kita dari dealer Toyotanya dia pakai V-Cool. Tapi dari segi warnanya dan desainnya menurut gue gak kurang cocok. Akhirnya gue putuskan untuk buka. Walaupun mubazir banget, umurnya baru berapa hari udah kita buka. Gak apa-apa. Kita buka semuanya. Kaca filmnya ini kalau mobil yang udah kelasnya premium, kacanya itu memang agak sedikit berwarna hijau begitu.
Jadi semuanya kita buka, jadi polos begini. Kalau menurut gua kalau tanpa kaca film begini, jadi kita tuh dituntut untuk rapi untuk bagian interior. Karena apa? Karena di sisi luar udah kelihatan, malu dong kalau mobilnya berantakan, ada ciki berserakan, ada minum berantakan semuanya. Pasti kita dituntut akan bersih. Tapi so far sih kalau orang rata-rata takut panas ya. Jadi sekarang solusinya ada sih, paling pakai yang clear 20% untuk nahan sinar UV aja. Jadi kalau menurut gua kesannya tuh lebih apa ya, lebih bersih, lebih clean, kelihatannya tuh gimana ya, enak dilihat gitu. Kalau menurut kalian gimana? Suka yang pakai kaca film atau modelnya polosan aja guys? Rasanya menurut gue kurang afdol kalau mobil udah dimodifikasi, tampilannya udah keren begini, velg keren, udah BBK, pakai Airsus, body kitnya super keren banget. Kalau plat nomornya itu standar aja menurut gue agak kurang oke. Jadi kita kemarin udah request nomor, dan ini kita kasih nomor becek. Jadi kayaknya enak gitu dilihat. Menurut kalian sendiri arti becek ini apa nih? Kalian boleh isi di kolom komentar guys. Dan untuk di sisi interior gue belum ada rubahan, tapi menurut gue kalau untuk Toyota All New Alphard ini nggak perlu lagi dirubah, nggak perlu ada diapa-apain, karena dari sononya memang udah keren ya, jok udah kulit, desain-desainnya semua udah oke. Jadi menurut gue nggak ada perlu yang harus disentuh-sentuh, malahan jelek menurut gue, warnanya udah hitam, plafon udah hitam. Paling nextnya kita akan upgrade di bagian sisi audio. Sebenarnya audio standarnya pun juga udah keren ya. Tapi kalau pengen lebih oke lagi, mungkin kita akan menambahkan audio. Tapi kalau menurut gua, kalau sisi ininya tuh sunroofnya ini kan ini nggak bisa dibuka, dan di bagian depan ini juga nggak ada sunroof. Beda dengan yang Gen 3 dan Gen sebelum-sebelumnya. Itu aja sih menurut gua yang agak kurang dari mobil ini. Tapi so far mobil ini di bawahnya pun juga enak, walaupun udah pakai air suspensi ini, apalagi ini tipe comfortable-nya, jadi bener-bener nyaman banget. Udah berasa kayak mobil standar. Malahan menurut gue di angin setengah atau 50 PSI, 70 PSI itu lebih nyaman dari standarnya, lebih empuk. Kalian boleh coba, ini bukan iklan atau apa, kalian boleh coba buktiin sendiri. Dan mobil ini mungkin kalau kalian udah kemarin datang, karena video ini tayang gue rasa IMX udah selesai. Kalau kalian datang kemarin ke IMX, mungkin kalian ngelihat mobil ini di bootnya Cool Racing Jepang guys. Oke, kayaknya udah cukup semua gue bahas. Kira-kira kalian ada saran nggak mobil ini mau diapain lagi nextnya ke depan? Kalau gue sih di bagian velg ya, menurut gue ini kurang gede. Mungkin itu yang akan kita ganti nantinya dengan ring 21 dan agak dilebarin dikit. Jadi agak supaya lebih keker, supaya lebih berotot. Kalau kalian punya ide atau apa untuk mobil ini, kalian bisa komen-komen. Dan gue juga ucapin terima kasih banget buat Cool Racing Jepang yang udah support kita dengan body kit yang super keren ini. Ini gue bener-bener sangat puas dan sangat bangga banget. Apalagi mobil All New Alphard pertama kali di Indonesia yang memakai body kit Cool Racing yang keren banget ini guys. Oke, gue rasa cukup dulu untuk video kali ini. Kita akan bikin lagi nanti video-video selanjutnya, modifikasi-modifikasi dari Platino Motor Workshop. Gue Andra dari Platino Motor Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platino Motor Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.